Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi naga bocil. Kemarin Lois menemukan buah growfit dan ia menggil ratusan ork salju ya untuk menemukan buah growfit tersebut gitu ya. Dan ternyata masih kecil buahnya. Dan wokida, seperti apa kisah selanjutnya dari Lois Genon Lancer? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan wokida, scene pun berpindah. Masih di wilayah Winter, di markas perampok Iron Blood X. Di situ ada tupai yang sedang santai-santai. Ia mau makan, akan tetapi tak. Jir, suara mengerikan apa itu? Si tupai pun lari ketakutan mendengar suara itu. Dan ternyata itu si Lois yang marah-marah sama anak buah Iron Blood X. Soalnya mereka semua tolol-tolol, lemah lagi, sedang dilatih untuk menghindari serangan, malah kena semua, tolol-tolol. Dan akhirnya para anak buah Iron Blood X pun terkapar dan ketakutan. Mereka minta ampun, tolong untuk diakhiri pelatihan mengerikan ini, atau paling tidak beri waktu kami untuk istirahat. Wadidaw, malahan. Oke lah, kalau kalian minta istirahat, akan aku beri kalian waktu 10 menit untuk istirahat. Setelah itu, bersiap kembali ya. Jangan malas-malasan, ucap Lois marah-marah. Jir, Pablo dan si gendut merasa latihan ini sangat mematikan. Dilempari batu besar, disuruh menghindarinya. Itu menakutkan sekali. Walaupun sudah menghindar dengan sekuat tenaga, tetap saja kena. Ampun dah, itu menakutkan. Tapi luka-luka kita sembuh diberi sihir magic sama si bocil Lois itu. Jadi kita seperti tidak mengalami apa-apa. Mereka tidak mengkill kita aja udah bagus. Soalnya mereka itu lebih menakutkan daripada ork salju. Kita tidak boleh menyerah, ucap si Pablo gitu ya. Bangke lu, aku mau menyerah sekarang saja. Kau tidak melihat ya teman-teman kita terluka dengan sangat-sangat mengerikan. Walaupun berhasil disambung-sambung dan juga disembuhkan, tapi rasa sakitnya dari jeritan mereka itu sangat ngilu. Aku tidak mau merasakannya juga. Itu terlalu menakutkan bagiku. Kau itu cemen sekali, gendut. Apa lemak-lemakmu itu membuatmu lemah? Kita tidak punya jalan lain untuk pergi. Kalau kau kabur dari sini, maka tamatlah riwayatmu. Kau terima saja nasib kita yang seperti ini. Dan tetap positif ya. Serta bersyukur atas apa yang ada. Mungkin dengan latihan ekstrim ini, kita akan menjadi pasukan terkuat di benua Winter. Jir, ogah banget. Emak, tolong emak. Aku mau pulang emak. Aku tidak mau latihan lagi. Aku tidak mau merasakan sakit lagi. Tolong biarkan aku pergi dari sini. Waduh. Malah mewek-mewek gitu. Lois yang melihat itu jadi bersemangat. Malahan menyiksa orang malah semangat. Ya gimana lagi, ini diperlukan untuk membuat pasukan yang kuat. Apalagi Lois sudah memberikan ramuan penguatan kepada mereka semua. Ya, mereka semua diberi ramuan penguatan setiap hari dan juga ramuan pemulihan secara cepat. Jadi mereka akan baik-baik saja dan mendapatkan pelatihan ekstrim ini. Lois juga memberikan magic support kepada para anggota Iron Blood X, dan sihir supportnya adalah over willpower. Itu skill untuk memberikan efek percaya diri dan juga penguatan jiwa supaya mereka selalu bersemangat dalam latihan ataupun pertempuran. Tapi karena pada dasarnya mereka itu tolol-tolol, jadi sihir support ini tidak terlalu berefek. Malahan. Padahal Lois sudah mengajari mereka seni bela diri yang sangat hebat. Itu seni bela diri Will Spirit, yang mana itu seni bela diri yang Lois pelajari di perpustakaan Ayah Void. Itu sangat hebat untuk digunakan sebagai pertarungan dan juga penguatan tubuh. Tubuh mereka akan semakin kuat dan pergerakannya akan semakin cepat. Tapi mereka nggak fokus, malah pada ngeluh karena latihannya susah. Otak mereka sengkle semua apa ya?
Padahal seni bela diri ini sangat kuat, tapi malah ogah-ogahan. Gimana sih ini manusia? Ini memang sengkle semua ini otaknya. Waduh, waduh, bukannya berterima kasih karena sudah diajari yang hebat-hebat, malah pada ngeluh. Jir, manusia. Kemudian Lois memanggil Fabro. Ia bertanya apa alatnya sudah siap untuk digunakan. Siap, Master. Semuanya sudah aku perbaiki, tinggal digunakan saja, Master. Tapi apa mereka bisa melakukannya, Master? Kau tenang saja, Fabro. Teman-temanmu itu akan bertambah kuat dengan itu. Mental mereka akan sekuat berlian berlapis emas. Jadi, ayo kita buat mereka merasakan adrenalin yang membuat mental mereka semakin kuat berlapis emas. Jir, mau diapain anak buah Iron Blood X ini? Fabro jadi merasa kasihan dengan teman-temannya itu, dan Woke Sen pun berpindah di sebuah bukit. Di situ, para anggota Iron Blood X sedang bertahan menggunakan tas ransel yang besar. Mereka disuruh berjalan membawa tas ransel itu yang seberat 10 kilo. Si gendut merasa bingung. Kenapa mereka semua disuruh berjalan sampai sini doang? Ini kan lumayan jauh dari markas. Dan ternyata, woi kalian semua lihat ini, teriak Lois kepada para anggota Iron Blood X. Dan ternyata Lois menunjukkan senjata pelontar. Itu adalah pelontar yang telah diperbaiki sama si Fabro. Kita akan berlatih menggunakan ini, bos. Wah. Fabro yang telah menyiapkan pelontar itu jadi kecapean. Tapi ini sangat hebat. Ia akhirnya bisa membuat benda ini berfungsi kembali. Tapi Pablo penasaran. Ia bertanya kepada Kapten Fabro, emangnya ini buat apa, Kapten Fabro? Apa ini senjata untuk latihan perang? Kau lihat saja nanti, Master Lois akan menjelaskannya. Dan itu dia ya si Lois yang memberitahu kalau mereka akan dilatih untuk merasakan adrenalin. Jadi bersemangatlah. Kemudian karena Lois malas menjelaskan secara detail, Hani disuruh memperagakannya secara langsung. Oke siap Lois, aku akan mencobanya kali ini. Dan ya, Hani pun berlari menuju pelontar dan ia duduk dengan penuh riang gembira. Waduh dah, ia malah duduk di ujung pelontar. Artinya, ia akan dilempar. Ya, dilempar dan arahnya menuju ke markas. Gile bener, ini sudah menakutkan. Para anggota Iron Blood X shock berat melihat itu semua. Waduh. Kau sudah siap, Hani? Oke, siap, Lois. Dan Woke luncurkan. Tembak. Dan tung. Hani terlempar jauh. Ia malah tertawa senang karena adrenalinnya memuncak. Tapi para anggota Iron Blood X ketakutan setengah mati. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau mereka juga akan dilempar seperti itu. Fabro juga shock. Ia tidak menyangka manusia bisa dilempar menggunakan pelontar. Apa ia akan baik-baik saja ya? Kemudian Hani terlihat jauh dan ia akan jatuh. Yang kemudian, blung. Wah, ada parasut di atas Hani dan itu bekerja dengan baik. Para anggota Iron Blood X tambah merinding melihat itu. Ternyata yang mereka bawa adalah parasut. Gile bener, ini latihan bener-bener gak ngotak. Apa kalian sudah mengerti ya? Itulah yang akan kalian lakukan. Jadi kalian harus merasakan adrenalin kalian sendiri. Apa kalian siap? Tanya Lois bersemangat. Loh, kenapa kalian murung seperti itu? Lois, aku juga mau merasakannya, Lois. Ya, naik saja, Han. Dan tung, pung, lah malahan jadi wahana. Di dua bocil malah bersenang-senang. Tapi ini bekerja dengan baik ya. Jadi mereka semua bisa berlatih dengan ini. Oke lah, saatnya giliran kalian. Kalian tinggal terbang, syung, dan buka parasutnya. Plung. Ingat itu ya, jangan yang aneh-aneh. Nanti kalian bisa modar. Jir, malah bisa modar. Gile. Si gendut langsung nangis. Ia tidak mau latihan seperti itu. Ia mau kabur. Ia ketakutan setengah mati. Tapi Lois langsung menjentikan jarinya. Ia langsung mengaktifkan sihir dan sihir penghalang muncul. Si gendut tidak bisa kabur dan lah malah diterjang. Bener-bener tolol ini si gendut. Udah tahu ada penghalang masih diterjang. Pingsan dah tuh orang.
Aku tahu ini menakutkan, tapi ini penting untuk pencapaian tujuanku. Jadi, langsung saja persiapkan diri kalian untuk dilempar sama pelontar. Waduh, ampun Master. Kita perlu contoh lagi, Master. Berikan kami contoh sekali lagi. Lah malahan, ya udah aku akan berikan contoh tauladan yang sangat baik bagi kalian. Fabro, bersiaplah. Kau akan menjadi yang pertama. Waduh, waduh, ampun Mas Lois. Aku tidak memiliki parasutnya. Duh, malahan. Udah nggak usah banyak alasan. Coba contohkan pada anak buahmu. Kau itu kuat kan? Tubuhmu itu sudah memiliki kekuatan buah growfit. Jadi tubuhmu itu sudah sekeras batu. Jir, ampun dah, malah mau jadi tumbal. Oi Pablo, kau harus membuat kaptenmu berada di alat pelontar. Cepat lakukan. Siap Master, ayo Kapten Fabro. Semua ini karena dirimu. Kaulah biang masalahnya. Kami semua menderita, sedangkan kau cuma berdiri dan menonton. Sekarang giliranmu Kapten. Waduh dah, ampun, malahan anak buahnya pada nyerang. Sudah, berhenti, kalian tidak perlu mengangkatku. Wadidaw. Kenapa muka kalian jadi zombie seperti itu? Benar-benar bangke kalian semua. Dan ya, akhirnya Fabro pun diangkat sama anak buahnya. Ia akan diluncurkan tanpa parasut dan kampret, ini serem banget kalian semua. Wah, tinggi sekali. Kayaknya sampai 10 kilometer itu. Gile bener jauhnya. Lois memandangi Fabro dengan takjub. Memang dia sangat hebat ya. Semoga tidak ada yang patah tulang, malahan. Dan oke, sekarang giliran kalian semua. Tidak ada alasan contoh lagi. Kalau kalian masih beralasan, akan kupotolin kepala kalian semua. Wadidaw, malahan diancam. Serem lagi ngancamnya. Mau tidak mau, semua anak buah Iron Blood X pun meluncur menggunakan pelontar. Suara teriakan pun muncul satu persatu. Dan oke, Dasin pun berpindah. 1 bulan kemudian, saat ini Lois sedang berada dalam markas Iron Blood X. Ia sedang memikirkan seni bela diri yang cocok untuk pasukan Iron Blood X. Soalnya, kalau cuma dilatih sebulan bakalan gak ngefek. Ya, tujuan mereka dilatih kan untuk disuruh menjaga buah growfit yang usianya selama 200 tahun. Itu artinya perlu 2 generasi untuk usia manusia. Lois pun berpikir untuk menulis buku tentang seni bela diri yang dipelajari dari semua pasukan Iron Blood X saat ini, supaya keturunan mereka kelak bisa mempelajari seni bela diri ini. Tapi apa yang cocok ya? Ini membingungkan bagi Lois. Lois sempat mau mengajarkan buku panduan teori Zero. Itu ya buku teori dari peninggalan Raja Valencia. Tapi ini terlalu OP, nanti mereka malah memberontak. Janganlah, yang lain saja. Tapi apa ya? Puyeng banget dah. Harus ngapain ini? Cok. Gak ada ide lagi, mentok ini mentok. Woi Lois, kau kenapa? Kenapa kau terlihat pusing? Tiba-tiba si naga kembar muncul dan mengagetkan Lois. Kan bertanya, kau sedang melakukan apa Lois? Aku sudah mulai bosan berada di sini. Apa kau tidak memiliki mainan baru untuk kami? Iya Lois, mainan. Para pasukan itu sangat asik untuk dijadikan mainan. Apa kau memiliki permainan baru untuk mereka? Ya ada sih, tapi aku bingung. Aku ingin mengajarkan mereka seni bela diri yang cocok untuk manusia. Mungkin seni bela diri tingkat advance gitu ya, tingkat di atas pemula gitu. Apa kalian memiliki teori seni bela diri dari keluarga kalian? Ya jelas dong, aku memiliki 5 teknik seni bela diri. Apa kamu mau? Ucapkan nih. Aku punya Lois, aku punya. Aku punya 10, lebih banyak dari Hani. Tiga, aku punya 20. Aku punya 50. Waduh dah, nih bocil kenapa malah bertengkar? Waduh, malahan. Oke. Kalau gitu, karena kalian memiliki teknik bela diri yang banyak, bagaimana kalau kalian berlomba saja untuk mengetahui siapa yang paling banyak memiliki ilmu pengetahuan tentang seni bela diri? Kalian bertanding saja dengan menulis semua yang kalian ketahui tentang seni bela diri. Yang paling banyaklah yang akan menang. Wah mantap, oke siap Lois, akan kami lakukan. Dan oke dah, 2 bocil kembar itu pun langsung menulis teknik seni bela diri yang mereka kuasai. Dan Lois merasa 2 bocil ini memang sangat mudah untuk dimanfaatkan. Mereka memang gampang banget dibodohin. Dan ya, beberapa saat kemudian,
Khan dan Khani telah selesai menulis semua teknik seni bela diri yang mereka kuasai. Dan itu ada banyak banget, gile bener. Mereka ternyata memiliki ratusan teknik seni bela diri. Lois yang melihat itu jadi melongo. Emangnya kalian ada waktu ya untuk belajar? Aku kira kalian cuma main-main doang. Ternyata bisa sehebat ini ya. Mantap. Tapi aku periksa dulu ya. Barangkali kalian asal-asalan membuat ini. Dan ternyata bener. Ini teknik seni bela diri. Wah, 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 sungguh mengejutkan. Kalian hebat sekali bisa menulis semua ini dengan baik. Aku jadi paham dengan pelajaran yang cocok untuk para pasukan Iron Blood X. Mantap. Dua bocil kembar itu pun jadi senang melihat Lois membaca teknik seni bela diri yang mereka tulis sendiri. Lantas, siapa pemenangnya, Lois? Wah, kalian masih menginginkan kemenangan ya? Tapi ini sama banyaknya. Aku jadi bingung siapa yang menang. Katakan saja, Lois, siapa penangnya. Itu pasti aku kan, Lois. Tidak, itu aku. Itu aku, cuk, cuk. Bangke bener aku, cuk. Jir, malah gelut lagi. Gimana sih kalian semua? Oke, 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 oke. Aku akan mengumumkan siapa pemenangnya. Kalian berdua sama-sama memiliki jumlah seni bela diri yang sama. Jadi kalian berdua adalah pemenangnya. Loh, kita berdua pemenangnya. Apa maksudmu, Lois? Lah iya, Lois. Kalau kita berdua yang menang, ya tidak ada yang seru, Lois. Kok itu gimana sih, Lois? Lois, kalian itu sama-sama menang. Jadi bisa dikatakan ini adalah seri. Gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Semuanya menang semua. Gitu ya, paham ya, paham, paham. Jir, percuma banget. Dadah. Kemudian ada si Finn datang. Ia memberitahu Lois kalau si Fabro telah mengumpulkan semua pasukan Iron Blood X di area luar. Mereka semua telah siap untuk pelatihan selanjutnya. Oke, siap, Finn. Terima kasih, Finn. Oke lah kalian semua, sekarang saatnya untuk ke tahap selanjutnya. Gasken dan ya, Shen pun berpindah. Siap, gerak! Jir, itu pasukan Iron Blood X sudah berubah total. Semuanya sudah berotot. Gile ini mah, semuanya memberi hormat kepada Master Lois Geno Lancer. Salam hormat, Master Lois Geno Lancer. Wah, Lois menatap mereka semua dengan tatapan senang. Akhirnya, tubuh mereka berubah drastis. Sekarang, mereka bukan lagi manusia cupu dan tolol, tapi pasukan hebat dari Iron Blood X. Mantap jiwa dah. Tapi para pasukan Iron Blood X masih mengalami trauma yang mendalam. Walaupun mereka bertambah kuat, tapi mereka masih merasa ketakutan dengan Lois. Ya, Lois itu sangat hebat dalam sihir. Mereka tidak berani menantang kembali apapun perintah Lois. Oke dah, siap. Sekarang kalian semua telah bertambah kuat dalam waktu 1 bulan ini. Aku merasa hebat dengan power yang kalian miliki sekarang. Terima kasih atas kerja keras kalian ya, dan bersemangatlah. Siap, Master Lois. Dan oke, sekarang kalian sudah mengalami kemajuan luar biasa dalam hal kekuatan dan juga dalam hal skill. Sekarang saatnya kalian untuk tahu kenapa kalian mendapatkan pelatihan neraka selama 1 bulan ini. Kalian harus tahu karena kalian semua adalah pasukan terbaik yang aku latih. Dan juga ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepada kalian semua. Dan twing, cahaya terang menyinari Lois. Cahayanya terang banget sampai membuat silau yang ada di situ. Kemudian semua pasukan Iron Blood X kaget. Mereka melihat sosok luar biasa yang ada di depan mereka. Itu makhluk apa, cuk? Pablo stres berat melihat sesuatu yang besar berada di depan mereka. Dan ternyata ini dia. Ada sosok makhluk bercahaya terang yang terlihat seperti malaikat. Itu besar sekali, 3 kali lebih besar dari manusia. Ini apa Anda? Semua yang ada di situ jadi kebingungan. Makhluk apa ini? Dengarkan aku, wahai manusia. Kalian telah dipilih oleh God of War Kalos. Wah, makhluk cahaya yang ngomong. Para pasukan Iron Blood X kaget. Itu bukan makhluk sembarangan. Itu adalah Dewa Cahaya Kalos, sang dewa peperangan. Pablo, apa kau tahu tentang itu? Ya iyalah tolol, kau kagak baca buku ya?
Ribuan tahun yang lalu terjadi peperangan antara cahaya dan kegelapan, dan Kalos adalah salah satu dewa perang dari makhluk cahaya yang telah membantai jutaan demon. Itu adalah legenda yang sering didongengkan oleh para tetua, dan ternyata dongeng itu beneran ada. Dan ini dia ya cahaya peperangan dewa Kalos. Wah wah wah, semua yang ada di situ jadi luar biasa kaget dah. Mereka tidak menyangka bakal melihat makhluk cahaya di depan mereka. Waduh, waduh. Tapi aslinya, ini adalah sihir spatial yang dirancang sama Lois. Itu sihir yang membuat hologram sesuai dengan keinginan Lois. Tapi karena pembuatannya yang rumit, ia jadi kewalahan, malah tidak sempurna lagi. Waduh, waduh, ada yang bolong itu. Hani tolong aku. Siap Lois, aku akan tambah lubang itu dan cerat. Sihir listrik dikeluarkan oleh si Han, dan itu dapat membuat efek listrik pada tubuh hologram Kalos. Jir, malahan sedang diakalin lagi tuh pasukan Iron Blood X. Dan oke dah, sekarang saatnya untuk tahap selanjutnya. Langsung gunakan sihir Space and Power, kemudian buat suara berat yang memberikan efek suara bass dan juga suara yang menggema. Kalian semua adalah manusia terpilih oleh Dewa Kalos. Dan kalian harus tahu akan ada bencana yang terjadi di masa depan. Kalian harus menghindari bencana itu dengan cahaya kalian sendiri, dan jadilah pedang untuk menghalau bencana itu. Karena bencana ini adalah kegelapan yang akan nyata. Jir, itu para pasukan Iron Blood X malah pada kegirangan. Ya, mereka melihat makhluk suci yang telah dikultuskan. Waduh, waduh, ini sangat membahagiakan. Dan Lois langsung membuat sihir lagi, dan itu adalah Evergrave. Cahaya merah muncul dari tangan Kalos. Dan itu membuat semua pasukan Iron Blood X terikat kontrak mental. Semuanya mendapatkan kontrak itu, dan ternyata semua pasukan Iron Blood X malah senang sekali mendapatkan sihir kontrak, karena ini adalah anugerah Dewa Cahaya perang langsung. Wah wah wah, benar-benar penipuan yang sangat jenius. Finn pun disuruh Lois untuk maju ke tahap selanjutnya, dan oke, siap master. Finn langsung terbang ke arah pohon kecil yang baru tumbuh. Ia diberi cairan ramuan dari Master Lois, dan itu cairan pertumbuhan singkat, dan buzz. Tanaman itu langsung tumbuh besar dan menjadi pohon yang utuh. Wadidaw, cuma satu kali siram pupuk udah gede langsung itu. Waduh, waduh. Para pasukan Iron Blood X kaget dan menganggap itu adalah kejadian dari sang dewa cahaya yang suci. Kemudian Kalos mengatakan kalau pohon ini adalah bukti kalau aku telah memilih kalian, dan juga tempat ini menjadi tempat suci untuk kalian semua, dan aku ingin kalian menjaga tempat ini dari apapun bencananya, dan juga aku telah menyiapkan ujian terakhir untuk kalian semua. Jadi bersemangatlah. Wah, ujian terakhir? Apaan tuh? Lois pun langsung menyuruh Fabro untuk menjalankan tugasnya. Dan oke, siap bos. Fabro langsung bersiap untuk menghancurkan dinding goa, dan bush. Fabro menghantam dengan kuat, yang kemudian dinding baru itu muncul, ya, membentuk sebuah gua yang dalam. Kalos kembali memberi informasi kepada para pasukan Iron Blood X kalau di dalam gua ada ujian terakhir dari Dewa Kalos. Bagi siapapun yang dapat menyelesaikan gua Trial of Sign, maka akan ada hadiah spesial yang menanti. Jadi capailah hadiah itu, dan oke dah, langsunglah pada semangat. Hurra, 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 semangat bos, semangat. Pasukan Iron Blood X jadi bersemangat 45. Mereka langsung mengatakan, menyala abangku, menyala abangku. Mantap dah. Rencana Lois berhasil dengan sukses, dan ternyata di dalam gua itu Lois memberikan banyak sekali jebakan yang mematikan, dan juga Lois telah menyiapkan ratusan teknik seni bela diri yang Lois taruh sebagai hadiah. Bagi siapapun yang berhasil menyelesaikan setiap tantangan dari gua Trial of Sign ini, maka mereka akan dicap sebagai manusia terpilih. Jadi percayalah, selama pohon ini tidak tumbang, maka aku akan kembali. Jadi kalian semua harus percaya dan tunggu kemunculanku lagi, ucap Dewa Kalos, yang kemudian ia pun langsung menghilang. Waduh, sudah menghilang. Walah walah walah.
para pasukan Iron Blood X pun langsung mode on fire. Mereka bersemangat untuk masuk ke dalam gua Trial of Sign. Mantap, Pablo bersemangat sekali untuk mendapatkan hadiah dari gua itu. Oke lah, gaskan, masuk semua ke dalam gua. Dan Wuri kampai. Kampai Dewa Cahaya Kalos, kampai. Lois yang melihat mereka bersemangat jadi senang ya, karena rencananya sukses Paul. Pohon besar itu harus dijaga oleh para pasukan Iron Blood X karena di baliknya ada tumbuhan buah Growfit. Jadi, Lois akan menjadikan pohon itu sebagai pohon suci bagi pasukan Iron Blood X, pohon yang mana akan memunculkan kembali Dewa Cahaya Perang Kalos. Dan oke dah, semua telah sukses, saatnya untuk pulang. Terima kasih para bocil kembar, terima kasih yang sudah membantuku. Oke Kapten Lois, tenang saja, kita juga senang melakukannya kok. Tapi ternyata di sisi lain, Fabro merasa kasihan dengan teman-temannya. Mereka ditipu demi menjadi anjing penjaga. Wah, nasib kita sama. Jadi jongosnya para naga, kalian bersemangat ya. Jaga pohon itu baik-baik, jangan sampai meninggoy. Walau kalian anjing penjaga, tapi bersemangatlah. Karena kalian masih diberi kehidupan dari Master Naga Lois. Tapi ngomong-ngomong, kalau mereka itu anjing penjaga, berarti aku adalah anjing peliharaan. Waduh, gaswat. Malah lebih ngenes derajatnya. Ampun dah, apes. Woi Fabro, kau ini kenapa? Malahan tidur. Cepat ikuti aku, kau harus mengantarku pulang. Oke, siap Master siap. Lewat sini monggo. Jir, malah lemah lesu tidak bergairah, payah dah ente. Dan oke dah, perjalanan pulang pun dimulai. 3 bocil naga serta Finn dan juga setengah 2 Fabro mulai bertualangan bersama untuk pergi menuju ke benua Spring. Dan ya, scene pun berpindah. Kita ke kastil Silver Flower. Saat ini ayah Void merasa khawatir dengan Lois. Ia merasa bersalah dengan Lois karena ia meninggalkan bocah sekecil itu. Ia merasa harus melihat Lois sekarang juga. Ini gara-gara si ayah bangke. Ia malah minta digantikan karena mau liburan. Bener-bener naga tua bangke. Dan ya, karena ia sudah sangat rindu dengan anaknya, Void pun nekat mau pergi. Ia akan meninggalkan tugasnya sebagai tetua naga. Ia akan pulang sebentar dan melihat keadaan Lois. Dan oke dah, pakai baju dulu. Akan tetapi, woi, kau kenapa buru-buru Void Kino Lancer? Apa yang membuatku segugup itu? Waduh, malahan ada seseorang yang menahan kepergian Void. Siapa dah itu? Kau tidak akan pergi meninggalkan tugasmu kan Void? Tugasmu masih banyak loh. Apalagi kau juga membuat part ini menjadi bersambung. Jadi kau harus bertanggung jawab Void. Jir, malah partnya bersambung. Malahan bersambung. Dan ya, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya bos, terima kasih ya. Langsung aja di like, komen, dan di subscribe. Siap, ucapkan mantranya. Salam cuy.